Terima kasih. Ini Umi sudah rawuh, kita serahkan pada beliau untuk mengulangi kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, monggo Bu Faruk, kok di luar. Oh gitu, dia yang tidak haid, ya sewu bisa maju ke muka. Kata Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah menyampaikan kita di hari ke-15 bulan Sya'ban, tadi malam nisfu Sya'ban, dan hari ini kita sudah memasuki tanggal 15. Tidak lama lagi tamu yang kita tunggu akan tamu, yaitu bulan Ramadan, ya. Dan alhamdulillah barik lana fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Bulan Sya'ban bulan banyak keberkahan, seperti yang bulan Rajab juga, dan kita dimintain oleh Rasulullah, mintalah keberkahan di bulan Sya'ban digabung dengan baligna Ramadan, hadirkan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, benar-benar tadi malam kita diminta Allah untuk dikasih kesempatan kita untuk merevisi takdir. Jadi kita dikasih kesempatan untuk mendesain ulang takdir kita selama 1 tahun ke depan. Kalau yang sudah ditakdirkan meninggal, apakah kita bisa minta berubah? Bisa, tentu saja, karena takdir itu ada di Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz adalah makhluk. Selama sesuatu itu disebut makhluk, pasti berubah. Dan yang bisa merubah takdir hanya siapa? Allah. Maka kesempatan terbaik untuk mengubah takdir adalah di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah kasih kita banyak umurnya, bukan sekedar panjang, tapi sisa umur ini, sisa umur yang membawa kemanfaatan, membawa kebaikan, membawa banyak pahala bagi kita untuk bekal nanti di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih jadi yang dibuka istimewa, ya. Dan tarik nafas dulu, berikan kata dari nafas. Nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la وأشهد أن محمد رسول الله. Ya Allah, saya bersaksi di hadapan-Mu bahwa tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah. Ya Rasulullah, saya bersaksi sungguh Engkau adalah benar-benar utusan Allah, dan saya menerima. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, saya niat mencari ilmu, ta'lim, bidayatul hidayah, untuk memperbaiki adab dalam ibadah zahir dan batin, fardu hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'
يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Untukmu ya Rasulullah, untuk keluarga, para istri, para zuriat dan para sahabatmu yang mulia, untuk para nabi, para rasul, para malaikat yang terdekat, para awliya, para kekasih Allah. Ya Allah, titipkan untuk kami kebaikan hati para walimu, kedermawanannya, kasih sayangnya, hatinya yang begitu penyayang. Mohon ya Allah, sekian persen kasih itu buat kami yang hari ini sedang taklim. Juga untuk seluruh guru-guru kami, wabil khusus pengarang kitab Bidayatul Hidayah, Syekh Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tausi, wa tarjimihi dan penerjemahnya, dan untuk seluruh ayah dan ibu kami. Allahumma ya Allah, seluruh leluhur kami, suami almarhum kami, ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannah maswahum. Beliau tidak bisa lagi bersama-sama kami, tidak bisa lagi berbuat sesuatu dengan apa yang mereka miliki. Tapi kami ya Allah, putra-putrinya, keturunannya, sampaikan segala apa yang kami lakukan hari ini, sore ini sebagai hadiah kami, pahalanya untuk beliau ya Allah, untuk beliau seluruh leluhur kami. Ampuni dosa beliau, sayangi beliau dengan segenap kelemahannya, jadikan kuburnya tenang, nyaman, dan jadikan yang kami lakukan menjadi cahaya agar terang kuburnya ya Allah, banyak rezeki di dalamnya ya Allah. Dan juga untuk seluruh keluarga kami, suami, anak-anak, dan seluruh keturunan kami, Majelis Ta'lim Muslimat Nurul Iman, ij'alna min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah. Jadikan kami terus dalam kebaikan, dan juga ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah lana wa lahum. Umur kami tidak akan lama lagi ya Allah, maka di sisa umur kami ini terus ya Allah bersihkan hati kami, terimalah apa-apa yang kami lakukan, dan beri kami ilmu agar kami bisa menyelesaikan segala kewajiban kami sebaik-baiknya, dan Engkau dengan ridho menatap kami, dan kami pun ridho ketika Engkau panggil kami ya Allah. Lana wa lahum wa liridho illa lil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Ramadan sebentar lagi, jadi di sisa waktu ini mungkin juga beberapa guru sudah menyampaikan kepada kita kewajiban apa yang kita lakukan menjelang Ramadan. Sambung ya. Apakah pernah ada materi itu di masjid ini? Beberapa kewajiban yang harus dilakukan menjelang Ramadan. Sambung, derek ya. Baik. Mumpung masih ada waktu, apa prepare kita menjelang Ramadan? Kenapa harus prepare? Jadi ingat, Ramadan itu seperti ya Gusti Allah itu lagi mantu. Ya tentu saja tidak persis diilustrasi bawahnya. Gusti Allah lagi mantu dan kita ini tamunya. Kita menjadi apa? Tamunya.
Tentu saja untuk hadir dalam jamuan manten kita mesti prepare sebelumnya. Prepare-nya apa? Bajunya disiapin, terus agak dasteran, rambutnya gak roll-rollan, mukanya juga ditutup pakai bedak biar kelihatan seger, pakai sendal, bukan nggak pakai alas kaki dan sebagainya. Kita sesuaikan dengan acaranya. Begitu juga Ramadan. Dan Rasulullah mengajarkan kita persiapan Ramadan itu bukan seminggu 2 minggu sebelum hari raya. Seperti mantu, itu kita persiapkan bahkan 1 tahun sebelumnya untuk sewa tempat dan sebagainya. Kita mau betul. Nah Ramadan itu sama Nabi nggak sampai tahunan. Persiapan Ramadan itu mulai bulan Rajab. Begitu masuk bulan Rajab, malam 1 Rajab Rasulullah langsung ngajarin kita, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkahi di bulan depan, bulan Sya'ban. Terus target akhirnya, wa balighna Ramadan. Hadirkan kami di bulan Ramadan. Jangan meninggal dulu ya Allah. Beri kami bulan Ramadan. Hari ini tadi yang di dekat rumah itu ada Innalillahi wa sengaja meninggal. Tadi malam susah dan hari ini beliau meninggal. Betapa Allah tidak izinkan untuk sampai di Ramadan. Maka bersyukur kalau kemudian Allah nanti nyampaikan kita di bulan Ramadan. Itu Allah masih mau agar kita bertobat, mau agar kita jadi tamunya Allah. Semua jamuan disiapin Allah untuk nanti kita makan habis. Minumannya kita tandaskan, jangan ada yang tersisa. Tarawih, sedekah, sahur, silaturahim, memperbaiki hati, dan semua jenis kebaikan baik yang wajib maupun yang sunnah, semua kita nikmati. Itu semua dibidangkan Allah karena Allah lagi apa tadi? Mantu. Di Rajab apa yang kita lakukan di bulan Rajab? Menyelesaikan sholat-sholat yang masih tertunggak atau terhutang. Itu di bulan Rajab. Kalau belum selesai, diselesaikan di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Agar nanti Ramadan kita bisa menikmati apa yang disebut tarawih. Tarawih itu adalah ibadah spesial bulan Ramadan. Dia tidak keluar di tahun-tahun, di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Tetapi kalau kita masih punya hutang sholat, maka tarawih itu tidak bisa kita niatkan tarawih. Tapi sholat tarawih diniatkan sholat qadha. Karena tarawih itu hukumnya apa? Sunnah, sedang qadha itu hukumnya wajib. Jadi itu mesti kita kuasai ilmu itu. Jadi kita tidak bisa niat tarawih, sholli sunnatan minat tarawih rakaataini ma'muman billahi ta'ala. Sementara kita masih ada hutang sholat, entah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan sudah pernah disampaikan itu ya. Jadi kita niatnya gimana? Sholli fardhu subuhi, karena 2 rakaat ya, qadhaan. Pakai makmuman apa enggak? Boleh makmuman, boleh tidak pakai makmuman. Lillahi ta'ala, Allah, saya niat sholat subuh untuk makmum karena Allah, atau tanpa makmum juga boleh. Nah, imam yang niat sholat apa? Tarawih, kita niat qadha subuh. Ketika imam tahiyat akhir, posisinya kita juga tahiyat akhir. Ketika kalau kita imam sami Allahu liman hamidah, kalau mau kunut boleh. Jadi kita kunutnya pada sami Allahu liman hamidah, Allahumma gfirli ya ghaffar, Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma itu tuh kalimatnya, Allahumma gfirli ya ghaffar, ditutup dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita dapat pahala doa kunut. Meskipun kunutnya tidak panjang, tapi kita dapat pahala doa kunut. Kemudian salam ikut salam. Itu terus sampai kita dapat 10 kali qadha subuh. Nanti tahajud juga begitu. Kalau kita bangun untuk qiyamul lail, untuk tahajud, kita sholat tapi kita niatkan qadha. Berdosa kita kalau niatnya itu sholat tahajud, karena tahajud itu sunnah. Tapi jangan lewatkan waktu tahajud. Waktu tahajud adalah waktu mustajabah. Pakai sholat.
Sholatnya bebas, boleh tahajud kalau yang tidak punya hutang. Kalau masih punya hutang adalah sholat qadha. Pahalanya gedean mana antara qadha dengan tahajud? Tentu saja pahalanya gedean qadha, karena qadha itu adalah sholat wajib, gitu ya. Nah, ini kewajiban kita di bulan Sya'ban, menyelesaikan apa tadi? Qadha sholat. Dan qadha puasa, kalau masih ada puasa yang belum selesai. Mungkin dulu pas hamil, pas melahirkan, pas menyusui, sebulan penuh kita tidak puasa. Dan setelahnya kita tidak qadha. Padahal semua orang selagi dia mampu, maka dia wajib qadha. Yang tidak wajib qadha itu hanya orang tua sakit parah dan tidak bisa diharap kesembuhannya. Kalau itu puasanya bisa diganti dengan beras atau fidyah. Dia tidak wajib qadha karena tidak bisa diharap kesembuhannya. Tapi kalau kita menyusui atau hamil atau nifas atau haid atau sakit yang ada sembuhnya, menyusui yang ada jeda, maksudnya hamil nyusui, habis itu hamil lagi nyusui lagi, hamil lagi nyusui lagi. Dan selama hamil sama nyusui kita tidak bisa qadha tentu saja karena belum mampu. Nanti setelah kita selesai fase menyusui, baru kita mulai apa? Qadha. Dihitung hutangnya berapa. Kalau tidak puasanya 1 bulan, berarti qadhanya berapa? 1 bulan atau 30. Ini aneh, saya terlalu cepat ya. Saya tidak pelan-pelan lagi ya. Jadi semua orang itu wajib puasa. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau dia ada uzur atau halangan jadi dia tidak mampu, maka diganti saat dia sudah mampu. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Nah, siapa yang bisa diganti dengan beras? Orang tua yang sudah tidak bisa diharap kesembuhannya. Beliau tidak wajib qadha. Kalau kita menyusui, kita wajib qadha. Apakah boleh saya ganti dengan fidyah? Kalau diganti fidyah, itu kan ada faktor bayi. Ada faktor orang lain selain kita, yaitu siapa? Bayi. Jadi bayinya ini, saya kenapa tidak puasa? Khawatir bayiku loro-loron, khawatir bayiku kurang gizi. Maka kemudian saya tidak puasa. Tidak puasanya itu karena saya tidak kuat dan kasihan kepada siapa? Bayi. Berarti ada faktor makhluk lain, yaitu bayi. Nah yang kayak gitu itu bayinya ini kita wajib bayar fidyah mengganti, kitanya wajib qadha. Nanti kalau sudah selesai tidak menyusui. Yang tadi paham? Jadi berarti kalau dulu kita punya hutang puasa dan belum qadha sampai sekarang, berarti kita tetap wajib qadha plus denda. Kenapa kena denda? Telat bayar hutang, biar mobilnya nggak disita, biar listriknya nggak diputus. Makanya wajib dilunasi dan kena denda apa bukan? Kena denda. Puasa juga begitu. Andai dulu kita pas melahirkan itu kita tidak puasa, ada kejadian gitu kan Bu? Terus kita tidak tahu ilmunya. Saya kira cukup diganti dengan apa? Beras, tidak perlu qadha. Jadi saya tidak qadha. Setelah tua-tua anak saya sudah menikah, sudah umur 25, saya baru tahu ternyata saya itu wajib qadha. Sekarang mampu qadha? Mampu dong, kan sudah ada menyusui. Maka saya wajib qadha 30 hari. Boleh dicicil, boleh langsung. Waktunya kapan? Maksimal sampai Ramadan tahun berjalan. Gini nih, ini maksimal di bulan Sya'ban.
plus kena denda. Yo denda wong telat areke wis gede. Padahal mestinya saya kodoknya dulu waktu saya sudah tidak menyusui. Tapi aku lalu kalau nggak tahu nih, kalau nggak tahu, ya sayangnya itu tetap wajib kodok dan tetap kena denda. Andai saya keburu meninggal dan saya belum kodok, belum bayar denda, gimana nanti saya di kuburan? Ya disiksa karena malaikat mungkar nakir tidak menerima alasan. Dianggap kalau kita sudah balik, otomatis sudah ngerti bahwa semua orang tanpa terkecuali wajib puasa 30 hari. Itu gimana? Nah, dendanya berapa nih? Dendanya itu 1 hari 6 ons. Karena besarnya fidyah itu 6 ons beras. Kali berapa tahun terlambat? Misalnya bayarnya tahun ini, utangnya berapa? 30 hari. Sekarang saya baru tahu, tidak akan selesai karena sisa waktunya cuma tinggal 10 hari atau 15 hari menjelang Ramadan. Kira-kira kalau utang 30 selesai apa boten? Boten. Otomatis saya kodoknya itu tahun ini dapat sedikit disambung dengan tahun 2020. Tahun Ramadan ini nanti Syawal 2024, tapi masih di bulan Syawal sampai Sya'ban tahun depan dan punya kesempatan 11 bulan. Maka kita itu berarti kodoknya, berarti dendanya kita itu bayarnya tahun 2025. Gini apa betul? Ngerti ya? Karena terlambat tadi. Berarti tahun bayar 2025 dikurangi. Mestinya saya kodok kapan? Pas saya sudah menyusui. Kapan itu? Anak saya sekarang 25. Berarti pada saat anak saya umur 2 tahun. 25 dikurangi 2, 23 tahun. Berarti saya terlambat berapa? 23 tahun. Jadi hitungnya gimana? 30 hari kali 6 ons kali 23. Berapa itu? Coba udah hitung ya, biar tahu gambarannya ya. Ini tadi hitung apa ini? Kita ini hitung denda ya. Hukumnya apa bayar denda? Wajib. Gak boleh umrah kalau belum selesai bayar fidyah. Berapa tadi Bu? Utangnya 30 hari. Rumusnya jumlah utang kali 6 ons kali tahun bayar dikurangi tahun utang. Ngerti nggih? Berarti berapa tadi terlambatnya? 23. Sama dengan 4.140 ons. Satuannya ons. Untuk jadi kilo dibagi berapa? 10. Dibagi 10 toh nggih? 1 kilo itu berapa ons? 10, berarti dibagi 10. Berarti 414 kilo atau 4 kintal. Baru 1 anak. 1 anak. 1 anak yang paling tua, anak pertama. Anak kedua tentu saja terlambatnya kalau memang belum puasa. Nanti kita punya tanggungan kodok berapa? 30 lagi. Berarti kodoknya berapa? 60 kali 6 ons kali 22 hari. 22 karena anak kedua nggak tahu nanti dihitung berapa terlambatnya. Punya gambaran nggih? Hasilnya dibagi berapa tadi? 10. Andai 414 tadi ya, sama dengan 414 dikalikan harga beras sekarang 15.000, berarti 6.210. Bolehkah saya membayarnya pakai uang? Aslinya fidyah itu tidak boleh uang. Kalau kita bayar pakai uang sama panitia harus dibelikan beras. Jadi kalau kita bayar beras lebih baik juga dari 4 kintal beras, 414 kintal. 414 kilo atau 4 kuintal. 15 kilo, 14 kilo.
boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Nah, karena ini hukumnya wajib, jadi setiap bulan Sya'ban ini harus kita bereskan dulu. Hutang puasa plus apa tadi? Fidyah. Ini di luar fidyah pengganti. Dulu saya sudah bayar fidyah nih bayinya. Saya nggak kodok tapi nggak tahu kalau kodok. Berarti tahunnya baru sekarang. Berarti tahun dihitung keterlambatannya sejak 2025 tahun depan. Kata dia, kewajiban siapa itu? Kewajiban kita. Kewajiban suami berikan beras. Jadi kita sebaiknya tidak umroh dulu. Kalau masih punya utang apa tadi? Fidyah. Jadi kalau mau ibadah-ibadah yang sunnah itu yang wajib dibereskan dulu, baru yang sunnah. Ini prinsip dasar dalam ibadah. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Mafiah itu tadi kan keterangan semua panjang lebar itu hanya usul saya. Usul. Andai kata buatkan makalah itu supaya di rumah bisa dipelajari. Seperti itu tadi kan geramjangan. Saya mengatakan bilang ngerti, tapi sebetulnya geramjangan. Ya kan supaya mantap. Kan baru tahu sekarang ini saya tidak tahu apa yang lain. Itu saya dibuatkan makalah seperti itu, contoh-contoh bisa dipelajari di rumah itu bagaimana? Saya mampu sudah nuwun. Biasanya Umi kalau ngaji gini tuh ada papan tulisnya. Nanti ditulis di papan. Tapi hari ini kan kita tidak prepare itu. Sebetulnya maka gitu sudah ada, jadi Umi sudah ada materi itu di YouTube tentang menghitung fidyah. Judul materinya di YouTube di channelnya Umi itu cara menghitung fidyah. Ada di channel Turunan Nafisah cara menghitung fidyah seperti tadi. Itu tadi Umi sampaikan simpelnya gitu. Nanti beberapa kasus ada yang lalu saya lahir anak kedua, terus menyusui, lalu saya lahir anak ketiga, terus menyusui. Itu berarti selama menyusui tidak wajib potong. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Insya Allah bisa disimak di mana tadi? Di YouTube di channelnya Umi ada. Ibu, kalau sudah mengkodok, tapi kan nggak tahu kalau harus fidyah. Fidyah bayinya. Fidyah yang denda. Ya denda. Itu berarti di bulan ini harus bayar itu aja. Kalau saya sudah kodok, saya nggak harus denda karena saya nggak terlambat. Yang kena denda tadi karena saya terlambat kodok. Terlambatnya itu dihitung dari mana? Dari tahun berjalan. Mestinya begitu sekarang saya melahirkan, tahun depan saya menyusui, tahun depannya lagi saya harus mengkodok sampai lunas. Kalau nggak saya kodok terus, nah itu yang kemudian kena denda. Kalau kalian sudah kodok, tidak kena denda. Wis bayar listrik kok di denda. Tapi kodoknya itu nggak langsung. Setelah usianya anak saya mungkin sudah 3 tahunan gitu. Nah, kalau usia 3 tahun menyusui apa boten? Berarti telatnya 1 tahun. Boten telat 3 tahun karena di masa menyusui kita tidak mampu untuk kodok. Jadi telat 1 tahun. Gimana hitungnya? 30 kali 6 kali berapa? Kali 1. Soalnya telatnya cuma 1 tahun. Berarti 180 ons atau 18 kilo. Ya, gitu. Sama-sama. Gitu ya Bu. Nah, itu yang kewajiban kita yang pertama, melunasi hutang sholat, melunasi hutang puasa, dan fidyah kalau ada. Sekarang kewajiban yang nomor 2. Apa itu kewajiban nomor 2? Memaafkan kesalahan semua sesama muslim, baik keluarga, tetangga maupun teman-teman. Itu di bulan Syawal. Memaafkan
Kenapa harus memaafkan? Karena kita pasti tidak dapat Lailatul Qadar kalau kita belum memaafkan. Selagi di hati kita itu masih ada dendam, masih ada benci. Aku mau males ketemu wong iki, kudu tak kapok, kudu tak kabruk wong iki. Nah yang kayak gitu-gitu itu, kalau kita males banget ketemu orangnya karena di hati masih ada apa tadi? Benci, dendam. Nah itu kita harus memaafkan dan minta maaf. Apa kewajiban yang kedua? Memaafkan dan minta maaf pada orang-orang yang kita benci. Contoh siapa? Ya mantan suami. Kalau misalkan ada yang musuhan sama mantan suami, itu orang-orang dekat. Pada anak-anak kita yang sering kita rasani, yang sering kita marahi, pada teman-teman pengajian yang sering kita hibah, yang tak komen-komen, ketua majelis yang tak rasani doanya, umi tak rasani, itu semua kita harus minta maaf. Kalau ada orang menganiaya saya nih, dia itu ya utang ke saya, gak dibayar-bayar, guyu kelambi anyar terus, tapi utangnya gak dibayar-bayar. Kalau ditagih marah, setiap ditagih marah. Jadi saya itu males lagi, tapi saya masih wegah dan benci ketemu sama dia. Nah yang kayak gitu itu saya memaafkan, ya. Saya minta maaf, loh ngapain saya minta maaf? Kan dia yang salah sama saya. Menurut kita, menurut Allah belum tentu. Dia ditagih marah, dia punya utang sama kita, poinnya bisa jadi 1000. Di mata siapa? Allah. Sedangkan kita benci sama dia, ngerasani dia, cerita-cerita tiap ketemu orang kita ceritani tentang aibnya dia. Poin kita bisa 2000. Tekor apa boten? Tekor. Makanya itu dalam perkara ini kita wajib minta maaf. Gimana caranya? Kita list orang-orang yang pernah kita aniaya, orang-orang yang juga misalkan orang tua kita. Aku ke ibuku itu rasanya trauma, ibuku ke murid-murid yang aku ayahku tuh dolim banget sama mamaku. Jadi aku kalau ketemu ayah itu pokok ibu. Nah itu namanya kita punya salah kepada siapa? Orang tua. Tapi sudah meninggal. Gimana caranya? Datangin makamnya. Itu kewajiban nomor 3. Ziarah ke makam orang tua di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu disebut bulan ruah. Bulan apa? Ruah. Ya, orang Jawa bilangnya bukan Sya'ban tapi apa? Ruah. Kenapa disebut bulan ruah? Nama lain dari arwah. Jadi ruah itu sama dengan arwah. Maksudnya apa? Bulan di mana kita memuliakan para arwah. Bisa ayah ibu kita, ayah ibu mertua kita, kakek nenek kita. Itu kita doakannya kan tiap hari. Kita berdoa yang lebih banyak, Yasin dan sebagainya kan malam Jumat. Kalau nggak sekali ziarah makamnya, kalau bisa kan 1 bulan sekali. Gitu. Kalau nggak sempat juga, Allah kasih kesempatan di bulan apa? Sya'ban. Sya'ban jangan lewatkan ziarah orang tua. Minta ridhonya beliau. Semua kesalahan kita agar beliau memaafkan. Kalau beliau ridho, Allah juga ridho. Kalau Allah ridho, nanti Allah menatap kita dengan penuh sayang. Dapat kita Lailatul Qadar. Karena hati kita sudah bersih. Itu fungsinya bulan apa tadi? Arwah. Apalagi yang kita lakukan untuk orang tua di bulan arwah ini? Selain apa tadi Bu? Ziarah ke makam, sedekah.
atas nama orang tua, otomatis kita dapat. Sedekah apa? Boleh uang, boleh nasi kotak, boleh sumbangan apa saja, jangan sedikit, yang banyak, karena ini bulan memuliakan orang tua secara khusus. Selain sedekah apa lagi? Satu apa tadi Bu? Ziarah, ya, minta maaf, minta ridhonya. Yang kedua sedekah. Yang ketiga mendoakan secara lebih khusus dengan apa itu? Mengkhatamkan Al-Quran, baik kita sendiri atau sekeluarga kita atau sekeluarga besar kita di grup-grup keluarga itu, atau sama teman-teman kita majelis dibagi 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, atau kalau terlalu berat 1 juz setengah juz, atau 1 juz dibagi bertiga, atau 1 juz dibagi berempat. Yang kita lakukan khusus di bulan apa ini? Sya'ban, yang pahalanya adalah dipersembahkan untuk siapa tadi Bu? Orang tua. Kenapa tidak cukup kalau kita baca doa biasa nih? Sya'ban. Kenapa harus khatam Quran? Ya, karena kita tahu nilai 1 huruf dari Al-Quran itu kalau kita baca dalam keadaan suci menghadap kiblat itu 1 huruf itu setara dengan 100 kebaikan. 1 huruf. Sedangkan kalau kita khatamkan secara grup berjamaah sama dengan kalau kita lakukan sendiri. Karena Allah senang kalau lihat apa-apa dilakukan secara berjamaah bersama-sama. Yang gak mau senangnya Allah, maka kita khataman itu secara berjamaah. Gede paling sangat besar. Kalau kita tahu keadaan orang-orang yang ada di alam kubur kayak gini ini, nunggu-nunggu Sya'ban. Makanya kemudian leluhur kita bikin cara gimana ya? Oh, dikasihlah nama Ruwah, bulan memuliakan para apa tadi? Kalau udah gitu kita akan sibuk dengan diri sendiri dan berpikir yang sudah meninggal. Padahal kondisi mereka itu seperti orang tenggelam. Orang tenggelam. Pernah lihat orang tenggelam yang kemarin kasus anaknya Tamara itu? Orang tenggelam itu banjir bandang ya, kan tangannya mesti gini-gini. Tolong gitu kan. Semampunya dia akan bergerak ke permukaan air. Nah, orang dalam alam kubur itu kondisinya begitu. Dia meraih apa saja yang mungkin dengan ucapan minta tolong. Kita di sini enak. Dan apa yang makanya saya kalau ngaji selalu begitu. Ya Allah, sampaikan kepada anakku. Beliau sangat nunggu. Apalagi kalau khatam Al-Quran. Maka ada majelis-majelis khatmil Quran dilakukan di bulan apa tadi? Sya'ban. Lalu nama-nama ditulis. Kenapa namanya harus ditulis? Ya, biar nggak salah alamat. Nggak kelewatan. Ya, biar nggak kelewatan, biar nggak salah. Emang perlu alamat? Iya. Kenapa perlu alamat? Orang Sofi aja perlu alamat, biar nggak salah orang. Di alam barzah itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada di alam dunia. Banyak, karena mereka itu mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu semuanya kumpul di alam barzah. Ada yang ingin, ada yang sijil. Dan itu jumlahnya banyak. Maka kalau kemudian kita itu doa, tidak pakai apa nama beliau, bingung yang dikasih ini siapa. Jadi dipakai rebutan. Amal kita itu dipakai rebutan. Kalau ini Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah muslimin muslimat. Itu gede artinya itu. Begitu itu kita diterima sama Allah, disebar itu ke alam barzah. Mereka itu lompat ngambil satu-satu, dapat kayak sebutir jagung, sebutir beras, sebutir kacang kecil-kecil. Karena dibagi dengan segitu banyak orang. Sedang alamatnya kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Maka itu dipakai rebutan. Kayak bansos itu dilempar dari pesawat, semua rebutan itu. Tapi kalau ada alamatnya,
Santai yang dikirimin pasti nyampe karena ada alamatnya. Begitu ilustrasinya kalau ada di alam barzakh. Yang diceritakan ini bukan cerita, memang begitu keadaan sesungguhnya. Baik yang diceritakan oleh Rasulullah di kitab-kitab maupun yang dialami para ulama ilmu kasyafah yang bisa mengalami seperti itu. Maka jadi bulan apa ini tadi disebut bulan apa? Ruah atau arwah sedekah, doa sama khatim apa tadi? Quran. Yang ketiga apa? Membayarkan hutang orang tua. Bisa jadi hutangnya itu kepada Allah, bentuknya apa? Haji. Kalau orang tua kita pernah kaya itu standarnya apa, indikatornya apa? Orang tua kita punya mobil, orang tua kita bisa nyekolahin 3-4 anak S1 selesai, orang tua kita bisa beli tegalan, sawah, berarti kaya atau miskin? Kaya. Sedangkan beliau belum daftar atau belum haji, baik daftar maupun berangkat, minimal daftar, hitungannya beliau masih punya hutang kepada siapa? Allah. Dan seorang sahabat perempuan dari Bani Khumais itu bertanya pada Nabi waktu Nabi haji wada, ya Rasulullah, saya mau haji dan ibu saya ya Rasul, kalau beliau masih hidup, beliau pasti mau haji. Bolehkah saya menghajikan ibu saya? Rasulullah menjawab gini, kalau ibumu punya utang, lalu engkau membayar utang atas nama ibumu, apakah utang itu dianggap lunas? Iya ya Rasul. Sahkah begitu? Sah ya Rasul. Kalau utang kepada manusia bisa dibayarkan oleh anak, apalagi hutang kepada Allah, jauh lebih berhak dan lebih bisa dibayarkan oleh anak. Maka itu bulan Sya'ban kita apa tadi? Membayarkan hutang orang tua berupa haji. Biasanya itu haji badal atau badal haji. Oleh siapa? Biasanya di travel ada, saya daftar haji badal. Itu nggak mahal, biasanya kalau haji kan bisa sekarang 60-an kalau lunasi ya, kalau daftarnya 25. Kalau haji badal itu 10, maksimal itu 10, 9, 10, 11 itu juta. Karena dilakukan oleh orang di sana yang sudah haji, beliau haji lagi atas nama orang tua kita. Itu namanya haji badal. Dan itu kewajiban ahli waris, kewajiban anak. Kalau belum tertunaikan, ini bulan Sya'ban, bulan memuliakan orang tua. Nah begitu, itu tentang ruah ya, diziarah, sedekah, berdoa, doanya khusus tadi pakai apa tadi? Khatmil Quran, kemudian membayarkan haji beliau kalau beliau belum haji. Karena kalau belum haji itu hitungannya beliau belum sempurna disebut Islam, belum Muslim. Kalau belum haji masih separuh Islam. Karena Islam itu rukunnya dari 5 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti beliau belum dicatat sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Maka kita yang masih hidup punya kewajiban itu. Kemudian sekarang kewajiban nomor berapa? Tadi apa tadi nomor 1? Membayarkan tentang sholat, puasa, fidyah jika ada. Yang kedua memaafkan dan minta maaf. Yang memaafkan minta maaf itu kita wajib biar dapat apa tadi? Lailatul Qadar ya. Misalnya rumah tangga kita diganggu oleh orang lain. Ya, pelakor. Ya. Oh iya. Terus. Oh iya. Mana dulu bro? Lu diulangi aja biar yang lain bisa dipijit dulu. Kalau dipijit sampai lampunya nyala.
Nah itu dia. Satu lagi. Rumah tangga diganggu oleh orang lain. Maka kita wajib minta maaf kepada orang tersebut. Rumah tangga kita diganggu oleh pelakor. Apakah kita minta maaf pada pelakor? Minta maafnya kita kepada suami. Karena sekian persen perselingkuhan suami itu juga dipengaruhi oleh kita. Ya nggak tahu berapa persen kita ikut andil dalam kesalahan itu. Jadi yang kita minta maaf satu kepada suami. Seperti tadi meloyo, jadi bojo kurang pintar, kurang apik melayani pasangan. Kalau suami kita sudah meninggal, datangi makamnya. Kalau suami kita masih ada, bagaimana nih? Masih sama-sama kita, tapi beliau pernah melakukan, yaitu tadi kita minta maaf kepada beliau. Gimana? Kalau seandainya suami itu selalu mengatakan bahwa saya tidak maaf. Oh ya, saya tidak memaafkan. Ya kawan, kawan. Kalau suami bilang begitu, ya kita yang harus, mungkin cara komunikasi kita yang kurang pas. Sebab gini ya, secara psikologis rata-rata kalau gini ya, kita ini duit, perkara duit. Kan ini terkait buta-buta tadi, kita pernah ngantir duitnya suami atau pernah bujui suami, mestinya bayarnya itu 1 juta, kita bagi 500, jadi 1 juta 500. Kita bilang ke suami 1 juta 500. Yang 500 ini kan gak halal nih. Sekarang ini mau Ramadan, Syakban, mestinya kemarin Rajab. Tapi sekarang kita ngajinya pas sekarang berarti kita bilang, kita total, ya Allah aku bujui itu lagi bagi. Terus kita bilang, Mas sepunten tinggi, aslinya SPP ini usah itu, 500 itu ya wis tak gawe, tapi gak tak gawe dhewe, digawe keperluane anak-anak. Yo tolong yo iku sekolah tahun Mas 35 juta. Yo aku mau tolong halal yo Mas yo. Kira-kira suami menghalalkan apa enggak? Ya. Kira-kira rata-rata suami kalau kita syukuran semua ya Mas, aku itu baju-baju ini kamu mau nih kalau ini rajin kotor, aku itu rajin poso, rajin sembahyang, tapi aku cinta Mas. Terus aku pakai nih bayang, sebenarnya sih ada. Kalau kita ambil bawah itu kira-kira dihalalkan apa enggak? Dihalalkan. Insya Allah dihalalkan. Tapi sebaliknya, kalau suami punya utang ke kita, dicatatnya apa enggak sama kita? Catat. Biasanya kalau suami bilang, iya sekali utang tetap tahan. Bisa nggak kalau suami bilang kalau ose. Rata-rata perempuan begitu, kira mau betul. Kalau suami utang ditagih, ditagih. Tapi kalau kita yang ngetik, nah berarti sebetulnya rata-rata laki-laki itu begitu. Secara umum laki-laki itu di jiwanya itu ada jiwa begitu, jiwa memberi, jiwa melindungi perempuan. Kalau kemudian dia tidak seperti itu, berarti terjadi sesuatu, mungkin kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk atau komunikasi yang tidak jalan. Nah, kalau suami sampai bilang, aku tidak ridho kepadamu, dia sedang emosi. Ada yang belum selesai dengan kesalahan kita yang belum dimaafkan oleh beliau. Jadi kalau sudah kayak gitu gimana? Kita tangisi itu di hadapan Allah. Ya Allah, suami saya belum beritahu. Kalau suami belum beritahu, berarti kan kita masih ya tertutup surga itu buat kita. Jadi kita tangisi itu ke Allah. Apa sih yang tidak bisa dibuka hatinya oleh Allah? Yang paling qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati, ampuni saya. Terus ampuni suami saya. Jadi kita meminta ampun untuk diri saya dan kita meminta ampun untuk suami. Memintakan ampun untuk suami itu untuk apa? Untuk melembutkan hati beliau. Kalau Allah sudah mengampuni beliau, nanti hatinya jadi lembut. Kalau hatinya jadi lembut, dia melas ke kita. Kalau dia tadi itu segitu kaku, segitu keras, karena hatinya masih banyak dosa. Dosa apa? Kita tidak tahu, mungkin dosa-dosa ya dia mendolimi kita,
dia mendolimi anak-anak kita, tapi kita yang memintakan kepada Allah. Tujuannya tadi itu, biar beliau hatinya apa? Lembut. Maka Islam mengajarkan begitu di surat At-Taghabun. Ini ya, ayatnya begini. Hati-hati kalian terhadap gini, ya apa? Wahdar innama amwalukum wa auladukum fitnah, yaitu ya, sesungguhnya bagian dari pasanganmu itu fitnah bagimu. Maka berhati-hatilah engkau terhadap mereka. Kalau sudah menjadi musuhmu, apa tuntunan Allah? Fa'fu, maafkan. Yang kedua, wasfahu, sentuh, salamono, harus menyentuh. Ini cek wakil biasanya ragam salam, kalau ayat apalagi salaman. Nah itu belum memaafkan, karena tadi tuntunannya fa'fu, maafkan dia, wasfahu, lalu sentuhlah dia. Habis itu wastaghfiru, mintakan ampun untuk dia. Penutupnya, innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah itu maha pengampun. Dosa kita juga banyak, maka Allah akan mengampuni kita kalau kita juga memaafkan suami atau orang lain. Jadi tadi kata-kata itu keluar dari hati yang masih keras. Kenapa hati itu jadi keras? Dosalah yang membuat hati itu menjadi keras. Kalau suami tidak minta ampun kepada Allah, kita orang-orang yang mungkin pernah didolimi beliau, doa kita diterima oleh Allah, maka mintakan ampun untuk beliau. Semoga hatinya melembut, karena jangan sampai kita meninggal suami belum ridho. Tapi kita bisa minta kepada Allah agar beliau ridho kepada kita. Seandainya suami sampai meninggal tidak pernah ridho, entah masalahnya apa, kita tidak bisa masuk surga. Bahasanya saya kayaknya masuk surga. Oke. Berarti kita tidak bisa masuk surga kalau suami pernah itu dan beliau meninggal. Itu tadi perlunya ruah, arwah. Kita sedekah atas nama beliau. Setiap kita ngaji kayak gini, ya Allah ngajiku pahalanya untuk beliau. Beliau kira-kira terima apa buat di alam barzakh? Terima. Harus yakin itu kita. Jangan sekali-kali bilang terputus kalau itu. Oh, doanya orang muslim yang tidak kenal saja dipakai rebutan diterima, apalagi doanya sebagai istri. Kita doakan beliau. Kita tetap minta maaf kepada beliau, kita ziarahi pada makamnya. Apakah bisa leleh? Apa sih yang tidak bisa leleh? Besi saja bisa leleh, suatu hati. Asalkan kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, pasti bisa berubah. Tadi takdir itu makhluk, jadi selama makhluk pasti bisa berubah. Makanya, apakah saya tidak bisa masuk surga? Insya Allah bisa, karena panitianya. Ustaz dan Nazi mohon nanya, kalau bagaimana kita ziarah kubur jika ada orang tua satu kuburnya jauh dengan tempat tinggal kita satu, yang kedua atau kuburnya tidak ketemu karena merupakan korban pesawat terbang yang jatuh atau kapal laut yang terlepas, atau yang ketiga kuburnya misalnya pas lagi haji atau umroh meninggal kan dimakamkan di Makkah, 4 tahun setelahnya kan digusur ya. Itu bagaimana kita menziarahinya? Ya. Bagaimana kita ziarah kalau kuburnya tidak ketemu? Ya, ziarah virtual. Kita ziarah ke makam yang bisa kita temui dan kita sambungkan kita kepada beliau. Mungkin kepada ibunya beliau yang available. Misalkan yang hilang itu Pak Bambang, makamnya nggak ada di perumahan. Nah, kita datangi makam ibunya Pak Bambang. Yang kita doakan ibunya Pak Bambang dan niat ziarah kepada almarhum Pak Bambang. Mana yang available? Tidak harus ketemu di kota, ya. Misal meninggal di laut itu, ya
sekarang di masyarakat itu kan banyak kejadian KDRT pada wanita. Nah, kalau seorang istri kemudian dapat KDRT dari suaminya, kemudian istrinya tadi nyeleweng, selingkuh. Nah, terus suaminya tadi sudah meninggal. Jadi bagaimana minta maafnya? Oh, suami sudah meninggal. Yang kedua supaya tidak ganjil di hati. Saya pernah mendengarkan ceramah bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa apa-apa. Kita harus mendoakan kalau kemakan. Nah, tadi ada pernyataan bahwa kita minta ridho pada orang tua yang sudah meninggal. Ini kok kontradiksi bagaimana ya? Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Aku tadi yang pertama. Yang Oh, minta maaf. Caranya minta maaf. Yang KDRT tadi itu selingkuh tadi. Oh, suami KDRT, dosa apa betul? Dosa. Istri selingkuh, dosa apa betul? Dosa. Oh, jangan lagi. Semuanya berdosa dengan jenis dosanya berbeda. Terus suami sudah meninggal, istrinya ini juga punya dosa kepada suami karena selingkuh. Bagaimana minta maaf? Tadi datangin apa? Makamnya, berziarah, ngomong, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, kenapa saya minta ridhonya? Karena ridhonya apalagi tadi apa? Suami. Apakah yang dikubur bisa mendengar kita? Sangat bisa. Ada hadis bahkan serek-serek sandal kita saja itu ahli kubur bisa mendengar. Adakah hadis begitu? 7 langkah setelah kita pergi, malaikat mulai mendudukkan ruh supaya ruh keluarga kita. 7 langkah beliau bisa mendengar. Oh, sandalnya terdengar, apalagi khataman Quran. Kalau beliau nggak bisa ngapa-ngapain, itu kapan? Sekarang, karena sudah meninggal jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau memaafkan, apakah beliau bisa? Jadi gini, orang itu kalau sudah meninggal, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' walakin la yash'urun. Jangan sekali-kali kalian berkata bahwa orang-orang yang syahid di jalan Allah itu meninggal. Tidak boleh kita bilang meninggal. Orang syahid jangan dibilang meninggal. Syahid itu derajatnya di bawah wali. Jadi Rasul, Anbiya wal Mursalin wal Awliya wal Syuhada wal Sholihin. 4 level itu yang ahli surga. Nah, berarti dalam konteks ini jangan sekali-kali bilang kepada orang lain, contoh para wali itu meninggal. Terus kata Allah, tetapi mereka itu masih hidup dan mereka tetap dapat rezeki. Apa rezeki mereka? Bisa mendoakan, bisa berbuat sesuatu untuk yang masih hidup. Kenapa begitu? Karena beliau tidak benar-benar meninggal. Kenapa begitu? Tidak ada dosanya. Jadi di kuburan ngapain beliau? Mulai ngecek, ketemu dengan Nabi. Kan ini Nabi-Nabi orang-orang soleh kan sudah ada dalam barzah. Ketemu Sayyidah Khadijah. Nanti kita begitu insya Allah. Kita meninggal kalau kita tidak ada urusan dengan malaikat munkar nakir, kita bisa ketemu Khadijah, Sayyidah Khadijah, ketemu Sayyidah Aisyah, ketemu Sayyidah Aminah, ketemu orang-orang soleh-soleh, para wali-wali. Kita ketemu, melecet. Asalkan kita sudah selesai urusan dengan siapa? Munkar sama nakir atau azab kubur. Nah, orang yang tidak bisa ngapa-ngapain itu maksudnya karena dia harus menyelesaikan urusannya dengan malaikat siapa? Munkar. Jadi dia meninggal ditanya munkar nakir, dia tidak bisa jawab. Dia digebukin, ngerasa nondongan yang ziarah, ngurusi dirinya sendiri saja dia tidak. Ya tadi kalau suami tadi gimana? Apakah itu bisa? Bisa dong. Kan kalau kita ziarah beliau lihat apa enggak? Melihat. Kalau kita ngomong boleh dengar apa enggak? Dengar. Orang kita gini-gini boleh dengar? Dengar.
kalau nafis, alhamdulillah. Kalau nafis nanti duitnya bojone, tapi ada astagfirullah. Tahu karena itu tadi. Kalau kita berbuat dosa itu kasih orang tua kita yang sudah meninggal. Bukan mereka disiksa, bukan. Ya kalau karena dosa beliau ya mereka disiksa, tapi mereka tuh malu karena dilihat teman-temannya. Jika ibaratnya kita lagi rapat wali murid, anak kita di depan panggung, muto, gitu ngomong, ya Allah, sedang kayak gitu. Kalau kita nasihat itu beliau itu malu sama tetangga-tetangganya, sama teman-temannya sesama anak. Maka jangan bikin malu orang tua dengan dosa yang kita lakukan. Terima kasih. Sama-sama ya. Ini jelas ya. Kemudian kewajiban selanjutnya nomor berapa sekarang? Nah, tekan salib belajar tentang fikih dan adab puasa. Belajar tentang fikih dan adab puasa. Jadi pulang kampung itu bulan apa? Pulang ziarah nyekar itu bulan apa? Ya sekarang ini, bukan nanti di akhir-akhir Ramadan. Jadi Ramadan itu kita full bisa ibadah. Jangan dirusak dengan pergi-pergi. Bisa kita ngomongin apa tuh soalnya? Gimana? Pokoknya ngantri di tol, ngantri apa, macam-macam itu terus emosi. Jadi puasa kita jadi rusak. Makanya Islam ngatur, selesaikan urusan perjudian, beli apa ya, beli kecil-kecil apa tuh? Yang di apa angpau hari raya, beli baju-baju, beli baju hari raya, belikan baju siapa, belikan mukena siapa. Selesaikan di bulan Sya'ban. Di Ramadan kita sudah ada nyobi-nyobi lagi. Kalau yang shopping, panjangan mungkin ada nyobi ya, mbak-mbak ini yang nyobi-nyobi. Kita sudah ada beli macam-macam lagi. Kalau kita perlu ngasih anak-anak kita, perlu ngasih orang tua kita, keluarga kita, Sya'ban. Ngasih sembako buat orang tua Sya'ban. Ziarah, nyekar, Sya'ban. Selesaikan urusan-urusan fisik di bulan Sya'ban. Ramadan just for you. Karena inna syawali, sungguh puasa itu untuk kata Allah. Maka kita belajar fikih dan adab. Jadi semua ibadah kita itu kalau dicatat malaikat itu sudah ada poinnya. Contoh, kayak ibu gini ya, ngaji di depan sendiri, poinnya 95. Nek sing boleh jowo mek kir-kir untuk poinnya 70. Hadir. Tapi poinnya beda-beda. Nek sing ambek-ambekan ya ada poinnya. Jadi malaikat itu kalau nyatetin rokib bersama aktif. Kalau nyatetin itu bukan cuma nyatet, tapi juga sekalian apa tadi? Ngasih poin, ngasih nilai. Nah, sholat kita khusyuknya berapa? Khusyuk pas takbir kalau bijinya 10. Sholat kita jamaah bijinya 20. Ada semua bijinya. Kecuali puasa. Puasa itu cuma dicatat puasa, tidak ada bijinya. Allah melarang, ojo dibiji. Aku sing biji. Inna shoma li, sungguh puasa itu untukku. Wa ana ajizibi, dan aku sendiri yang akan memberi balasan bagi dia. Itu puasa. Di puasa itu istimewa. Puasa sunnah, puasa wajib istimewa. Beda sama sholat, beda sama zakat, beda sama haji. Kalau puasa itu untukku, untuk Allah. Jadi tidak ada catatan namanya tadi poinnya. Karena Allah itu maha kaya. Allah itu yusuke, yoloman, yo apian, yo omni. Orang apian tapi gak batek, suki. Ada gak gitu? Ada. Orang suki tapi mujib. Orang dermawan suka kasih, tapi dia itu gak duwe ketika orang sing dikekno. Dan yang Gusti Allah itu Yosuke, Al-Ghani, Al-Mughni, Loman, Al-Karim, memberi, suka memberi, dan Apian, Al-Baru. Sekarang orang suke, Loman, Apian, dan salah diri. Matur nuwun
Siapa yang tarawih di hari pertama, semua dosanya diampuni. Siapa yang puasa Arafah 2 tahun dosanya diampuni. Siapa yang puasa Muharram 1 tahun dosa yang lalu diampuni. Siapa yang tarawih di hari ke-7, maka dia boleh pilih surga. Kok segitunya? Mosok sih kosong kok gitu. Belum yang gini dulu. Ini tentang kejadian malam 1 Ramadan. Setiap 1 Ramadan itu ada kejadian seperti ini. Malam itu bidadari itu sudah gini. Ini apa ini? Apa ini kok surga? Ada bunyi-bunyian gitu. Oh ini malam Ramadan. Kata Allah. Karena malaikat yang jaga surga, malaikat Ridwan. Ini Ramadan ya? Ya Allah, nikahkan saya dong dengan yang puasa Ramadan. Dilamar ambek bidadari. Jadi kalau suami yang model-model ragana-ragana, orang mau. Kalau kita puasa saja, itu sudah dilamar sama siapa tadi? Bidadari. Bukan kita yang minta kawin sama bidadari. Bidadari yang ngetek udah ingin dirabi. Itu Ramadan. Terus apa lagi? Habis itu di surga Nabi melihat waktu beliau Mi'raj, ada sebuah istana itu terbuat dari permata yang utuh. Jadi kayak kayu, pintu itu kan ada jati yang utuh, gede, gak ada sambungan-sambungan. Ini istana terbuat dari permata yang utuh. Luar bisa kelihatan dalam bisa lihat dari luar. Mutiara warna merah utuh. Di dalamnya ada kamar-kamar dan satu orang itu dikasih 70 bed cover, bajunya itu ada 70 lapis, gelarnya itu ada 70 aneka warna. Siapa itu? Orang yang puasa Ramadan. Puasa saja, belum yang lain-lain. Masih puasa tok, belum baca Qur'annya, belum sedekahnya. Kenapa begitu? Inna shoma li. Puasa itu untukku. Aku yang akan kasih balasan. Kayak gitu balasannya Allah. Tapi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Maka belajar fikihnya dan adabnya. Fikih itu apa? Syarat agar puasa itu sah itu disebut fikih. Fikih itu berarti kalau naik kereta itu kelasnya kelas ekonomi, mata aja. Terus pokoknya katut manca antar. Biar lo naiknya naik apa? Mata aja. Kelas ekonomi. Kemudian di pasar Senen, ya Masya Allah. Karena umur-umuran di kelas apa tadi? Mata aja. Syukur katut. Itu puasa fikih. Pokoknya puasa usah melucok. Pokoknya aku gak makan, gak ngombe, gak seks. Titik. Masih nonton, masih ngobrol, masih belanja-belanja, tetap istiqomah. Masih punya game riba, iya kan? Ya cek kuat pasoku ya riba-riba nih gak pernah menentang. Nah itu puasa itu. Syukur katut. Nah kayak gitu dapat itu nggak dapat. Jadi mana dapatnya? Adab puasa. Penuhi adabnya. Orang puasa itu nggak boleh banyak ngomong. Kalau ngomong sih penting tak. Khawatir salah orang. Orang puasa itu kalau tuh sih nggak benar. Mulut-mulutnya harus sesuatu yang wajib cari ilmu. Bahkan ada majelis yang Ramadan itu libur. Gurunya sengaja mengurangi ketemu dengan banyak orang. Khawatir nggak bisa tadi jaga. Ada yang begitu. Kemudian apalagi ya? Tidak boleh melihat kalau oleh kaki belum. Lihat. Ya apa hitungannya KPU ya apa KPU? Waduh curang tok iki kulo wis gak oleh. Nek poso. Nggak boleh. Itu komen yang tidak penting. Curang sama corona. Kamu ikut sirekap ini bikin konten YouTube aja tidak bisa kok ngikutin. Jadi tidak usah komen karena tidak tahu. Kita puasa kita untuk Allah. Allah tidak mau yang gitu-gitu. Yang paling Allah tidak mau adalah maksiat lisan. Kalau sekarang maksiat jempol. Lihat banjir gitu ya. Putih lion. Wih. Nah, nggak suka yang gitu.
urusan. Kamu komen gitu tuh ada manfaatnya pada enggak sih? Rasulullah marah. Ya wes larang minta kamu ya gak usah tunggu benar. Sebenarnya itu oleh berkata. Begitu, jadi maksudnya tidak banyak apa tadi melihat sesuatu yang makro. Yang haram otomatis enggak. Melihat teman-teman gini ya, melihat kucing gitu, biar juga, tunggu tinggi, aku kepingin. No, kamu puasa, jaga lisan, ojo kepinginan. Itu namanya tomak, kepinginan punya orang, kepinginan lihat itu kepingin, kamu kepinginan. Tidak pakai kepingin mau kosong itu ngelerno nafsu, ngelerno rasa kepingin. Jika kalian apa? Kepingin. Apa kata Allah? Wala tamuddanna 'ainaika ila man matta'na bihi azwajan. Jangan kau panjangkan penglihatanmu kepada seseorang sebelum orang yang Allah kasih nikmat. Yang orang nonton uapi itu ojo belum. Orang uayu ngawur. Bisa gitu. Itu lagi apa dari puasa. Karena buat Allah kita kasih yang terbaik buat Allah dari sisi diri saya. Yang kamu salahkan dia Gusti bukan, kalau bukan ada teh, ada sirup, ada es doger, kalau pecel lele, kalau rawon, batal itu pahalanya. Karena orang puasa itu ngerem nafsu makan, ngapokno nafsu makan. Kalau kau cuma mengganti jadwal makan, maka maksud puasa tidak tercapai. Itu maksudnya puasa untuk Allah. Jadi benar-benar jaga apa tadi? Lisan, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, jaga kemaluan, jaga perut dari makan yang berlebihan. Kalau sudah ada pecel lele, rawon jaya, rawon daging, pecel lele wis pecel lele. Aku ingin buka pecel lele, tak ganti tempe. Kenapa? Karena aku kepingin. Sedang poso itu hakikatnya namanya siapun, sombong artinya ngempet kepingin. Jadi kalau kepingin pecel lele ganti apa tadi? Kamu ingin tempe banyak, kuat disuruh kepingin, tak ganti pecel lele. Kita bisa gitu? Harus bisa. Kita naik kelas dari kelas ekonomi, naik kelas bisnis. Sleeper yang kayak tidur. Kok naik bisnis? Ya kita sudah tua. Berapa tahun kita lewati Ramadan, tapi belum mampu merubah diri kita. Ada yang salah, ada yang salah. Di mana kira-kira? Di adab. Adab Ramadan. Kalau fikih insya Allah kita sudah ngerti. Tapi adabnya kita yang kurang. Adab terkait sama apa? Terkait dengan pahala. Jadi adab itu seperti ini. Puasa kita kayak balon. Mulai pagi ngumpet itu seperti kita ada balon. Sholawat, tilawah, jamaah, awas ketemu kocok di masjid. Mana dia bukannya? Jo, kalau masalah ada bujuni. Aku bujuni. Wah, yang semua bujuni itu waras-waras. Itu meletus balon hijau. Coba ada mamanya positif. Macam macam. Kemudian pahalanya kayak balon. Tapi ditusuk oleh riba, ngomongnya kejelekan suami teman kita. Jadi apa tadi? Kurangi ngomong. Mari ngaji, wis. Dia kepingin ngomong sing penting-penting. Supaya yang ngomong. Aku senang pelajaran. Gitu tak? Iya, itu sudah usah. Ngomongnya ngomong apa mana gitu? Sudah sangat tidak boleh dilarang kalau kita sedang apa tadi? Puasa. Kenapa? Karena puasa untuk siapa tadi? Allah. Jadi kita kasih yang terbaik. Kewajiban terakhir menyusun nomor 6, 7 dan 7 ya. Membuat target yang ingin dicapai di Ramadan. Membuat target. Akan berapa kali? Kemudian tiap hari tahajud, tiap hari qadha kalau masih punya qadha ya. Tiap hari nggak boleh marah. Kalau kami kan sudah tidak marah di psikolog ini biasanya tidak praktek tapi uang itu jadi
target. Apalagi tidak main HP, sosmednya berhenti. Terus apa? Bikin target. Target itu ada 3. Target ibadah, target ilmu, dan target akhlak. Itu targetnya. Ibadah contohnya tiap hari saya harus tahu. Kalau kan boleh semua kayak peduli kurnya orang mulu, tak boleh petani mulu. Semuanya umum Ramadan. Terus apalagi itu ibadah, selama tadi itu targetnya ibadah, ilmu. Kenapa target ilmu? Ada banyak ilmu yang belum kita kuasai. Aku ingin bulan ini, Ramadan ini, aku ingin tahu cara menghilangkan sifat sombong. Kuasai bab sombong, biar kita bisa menghilangkan sifat apa? Sombong. Kita mantau ke orang itu karena dia ada sombong. Kita marah itu karena dia ada penyakit apa tadi? Sombong. Kita ghibah karena dia ada penyakit sombong. Kalau kita nggak sombong, nggak akan kita merasa bahwa aku diwilai. Nggak usah ngomong eleknya. Nah itu kita kuasai. Aku ingin Ramadan tahun ini kuasai ini. Ya. Kemudian target akhlak. Akhlak itu jaga lisan tidak ghibah, tidak marah, tidak bohong, tidak ngomong berlebihan, dan tidak ngomong hal yang tidak ada manfaatnya. Itu target apa? Akhlak. Dan yang terakhir nomor 7, menyusun program dan jadwal harian pribadi selama 30 hari Ramadan. Menyusun program dari target tadi ya, dari target kemudian kita susun program. Biasanya itu bentuknya kayak ini. Nah biasanya kayak gini loh Bun, yang kotak-kotak gini. Nyusun program harian. Ini kan ada nomor 1, puasanya sah. Targetnya puasanya sah. Terus bikin program puasa saya harus sah. Maksudnya saya itu nak dalam itu, nak bolak-balik malam jeding, yaitu puasanya jadi makruh. Kemudian sahurnya saya di akhir, sahurnya mendekati waktu subuh. Akhir itu sahur. Salatu wassalamu alaihi itu sahur. Sebelumnya tahajud dulu. Kemudian jamaah 5 waktu rutin. Saya harus tiap hari jamaah 5 waktu. Doa rasa maghrib bisa subuh. Kita paksa diri kita agar terus bisa apa? Jamaah. Kemudian sholat sunnah rawatib 5. Maksudnya doa rasa maghrib bisa subuh saya harus diiringi dengan rawatib. Kemudian apa lagi? Zikir fajar. Sebelum fajar ada namanya zikir fajar di bukunya Waitu, doa fajar kita baca. Kemudian bicara yang baik. Saya nggak akan bicara kalau tidak baik. Itu namanya target apa tadi Bu? Harian, disusun tiap hari. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Ramadan. Kita contoh-contoh. Kalau sudah bikin gini, pengalaman selama ini ibu-ibu yang kemudian ini mengisi gini rajin, kan kita bikin gini tiap tahun ya. Kemudian ibu itu rajin ngisi sampai selesai. Itu sudah berubah. Nanti bulan Syawal itu beliau itu sudah berubah. Entah di sisi biasanya yang paling tampak efek Ramadan itu di emosi. Kalau orangnya sudah merem, sudah tidak begitu emosional, tanda bahwa puasanya diterima Allah. Kita pakai emosi. Makin lama makin sabar, makin sabar. Oh berarti puasanya di. Kalau kok kamu aneh, ya berarti puasanya belum diterima. Kenapa tadi? Meletus balon hijau dor, jadi nggak di. Kira-kira ini yang dilakukan kita menjalani Ramadan ya. Sudah cukup? Apakah ada pertanyaan? Kalau di kitab Hidayah pun ada puasa itu masuk di halaman di kitabnya Panjenengan bisa dibaca. Jangan cari nafkah di halaman belakang ya. Sebelum mencari halaman 124. 124.
menjaga semua anggota tubuh dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, dibenci bukan diharamkan. Karena kan otomatis dibenci itu berarti makruh. Puasa yang sesungguhnya menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Alinya nomor kali G, halaman 124. Alinea yang kedua, yang buku coklat ini pun buku coklat. Yang coklat ini ya. Kemudian berarti engkau harus menjaga mata dari memandang perkara-perkara yang tidak baik. Bukan yang haram ya, yang haram otomatis, yang tidak baik. Jadi contohnya penghitungan suara, di situ tidak ada urusannya sama kita. Oh, kita bukan panitia KPU gitu ya. Coba masuk. Kemudian menjaga mata dari memandang perkara, menjaga lisan dari ucapan yang tidak ada gunanya. Kayak tadi komen-komen tadi, Rasulullah ini orang tidak bisa baca. Kemudian memelihara telinga, jadi mata, lisan, telinga agar tidak digunakan mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Orang riba, orang marah, kalau usah di rumah, baik di media atau di tulisan di grup-grup WA, kalau ada yang ngomongin kejelekannya siapa-siapa, tidak usah dibaca. Karena ikat telinga itu mata. Karena hati kita jadi ikut kotor, kita jadi tahu aibnya orang itu, mending tidak tahu daripada tahu, karena itu merusak pikiran kita. Sebab dosa orang yang mendengar sama dengan orang yang berbicara. Kalau saya ngerasani, ada orang ngerasani, aku rumah dok, dosaku itu saya jadi bodoh. Berbicara sama dengan mendengar. Jadi kira-kira akan orang puas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, melanjutkan yang tadi. Ini sekarang kan mulai banyak ya, generasi muda itu pindah ke luar negeri, katakanlah hidup menetap di katakanlah di Amerika dan tidak pulang lagi. Nah, kemudian untuk ziarah tadi kan tidak mungkin ada ketemu kuburan nenek siapa. Terus bagaimana teknik menziarahinya? Solusinya. Maksudnya yang ziarah dia apa kita? Katakanlah ini kasus banyak sekarang generasi muda kan sekolah di luar negeri, Nggih. dapat jodoh di luar negeri dan Nggih. seterusnya menetap di luar negeri Nggih. dan tidak akan pulang ke Indonesia. Nah itu kita jangan gitu. Kita didik anak kita tidak boleh gitu. Nah, Syakban pulang jenguk orang tua. Nah itu mungkin cara didiknya kurang pas. Jadi sejauh apapun pendidikan anak kita, minimal kalau bulan apa tadi? Syakban sebelum Ramadan harus pulang. Engkau tidak bisa ada kalau tidak ada orang tua. Penyambungmu dengan Allah itu adalah orang tua. Mohon maaf Ustaz, itu kan ada kaitannya dengan Ya. Uang. Ya. Dana untuk di sini kan ya tidak murah gitu. Artinya tiap tahun pulang itu ya. Nah, kalau ada kasus seperti itu bagaimana kira-kira? Ya sudah ya semampunya dia. Semampunya. Kalau tidak mampu ya gimana udah mampu. Tapi kalau itu jadi sistem nilai di kita, artinya nanti kita harus prepare gitu loh. Berarti aku 2 tahun sekali ngumpulin uang untuk pulang. Karena bagi mamaku pulang itu sesuatu yang wajib seperti gitu ya. Seandainya anak kita yang begitu kita didiknya, ya. Atur ya Bu, semoga jadi ilmu yang manfaat. Selamat pagi buat teman-teman. Kalau nggak bisa pulang, kalau video call gimana? Kalau apa? Ya, boleh. Ini sudah meninggal. Video call di alam kubur. Di sana nggak ada sinyal ya Bu, di alam kubur. Tidak ziarah bisa Tidak bisa ziarah, ya semampunya. Masih ada lebih penting tadi, bersedekah buat orang tua, mendoakan khataman Quran, berbuat baik atas nama orang tua. Kalau tidak mampu ziarah. Jadi ziarah itu opsional. Ada lagi tadi yang bisa dilakukan sebagai pengganti. nambahin lagi Ustaz. Kalau tentang hutang, kita kan
wajib membayarkan hutang orang tua. Iya. Kalau keturunannya itu mohon maaf kondisi ekonominya ya Ya gimana kalau nggak mampu ya, ya sudah. Ya kalau mampu, berarti tidak usah bayar. tuh ya boleh ya tetap bayar. Oke, tetap bayar. Orang namanya hutang yang harus dibayar. Kalau nggak mampu ya dicicil, ya. Dicicil. Kalau nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi cari tahu kira-kira. Sudah, itu sudah pertanyaan yang sudah melebar ya. Jadi kalau itu sudah, jadi itu sudah kasus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, barik lana fi Sya'ban wa ballghna Ramadan. Berkahi Sya'ban kami dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ramadan sudah segitu banyak berlalu. Sekian tahun kami mengalami Ramadan dan belum cukup mampu untuk membuat diri kami lebih dekat lagi kepadamu, lebih close, lebih akrab denganmu. Kami tahu ada yang salah dengan puasa kami. Kami tahu ya Allah, ada yang salah dengan cara dan adab kami berpuasa. Maka kami tidak mau gagal lagi tahun ini. Kami ingin sukses ya Allah. Kami ingin Ramadan ini kami jauh lebih baik dan lebih kau terima puasa kami. Kami ingin menjadi golongan orang-orang yang berani seperti malaikat, seperti kupu-kupu setelah Ramadan berlalu. Dan 11 bulan lagi kami akan jadi pribadi yang jauh lebih baik. Maka izinkan kami ya Allah menikmati semua jamuanmu di bulan Ramadan. Izinkan kami membersihkan bulan-bulan ini segala apa yang harus kami, kewajiban kami. Mohon ya Allah beri kami kekuatan untuk melunasinya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Coba kamu mengampuni ayah bunda kami. Musim hujan ya Allah di dunia, di bumi, dan kami tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Maka mohon ya Allah, ilmu sayangi ayah bunda kami. Ampuni dosa beliau ya Allah. Kalau puasa beliau belum genap, ampuni kami selaku anak dan mohon ampun untuk beliau. Ampuni segala kewajiban perempuan yang belum tertunaikan secara sempurna bagi ayah bunda kami. Waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Mampukan kami menjadi anak yang berbakti. Mampukan kelak semua keturunan kami juga menjadi anak yang berbakti kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'tina mahabbatan wa maghfiratan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk Ramadan yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bu, matur nuwun, apa nih live-nya ya? Nanti bisa dikasih judul kewajiban sebelum Ramadan. Karena kita punya jamaah yang di Berbumi Serpong BSD, di BSD itu di Jakarta ya, Tangerang. Itu beliau sekarang ngajar buku nyawa dan terbantu dengan siaran panjenengan. Beliau nyari materi yang doa apa gitu yang beliau dapatnya dari majelis ini Nurul di live-nya panjenengan yang kita bidaya. Terima kasih sudah melakukan ya, bermanfaat untuk beliau. Sekarang beliau ngajar, alhamdulillah buku nyawa sudah ya
beberapa kita sudah punya 3 jemaah yang sekarang kajian materi yang Ibu Nyawa sama Hidayah. Alhamdulillah. Makasih ya Bun. Terus Bun, Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat walafiat, bisa bagus Ramadan tahun ini ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.